Halo Sobat Sosial, saya Agni. Mewakili Agni, biasanya kan yang di beranda Agni Pratiwi. Nah, kali ini saya mewakili. Biasanya kalau rotannya itu si Agni. Nah, ini akarnya. Jadi nggak ada rotan, akar pun jadi. Seperti itu. Yes. Sekarang ini kita sedang berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Tepatnya di Ngandong. Kita akan kulik isinya andong itu apa? Andong bukan dokar ya, Mbak ya? Bukan, Nah, itu ngandong. Sekarang kita sedang bersama dengan salah satu pendamping PKH, yaitu Mbak siapa namanya? Dani Haryanti Ningrum Sapitri, Bapak. Wih, panjang sekali namanya. Apa itu artinya nama itu? Nama Dani itu artinya mentari. Ningrum itu di dalam ruangan, Haryanti setiap hari, Sapitri yang selalu menyinari, Pak. Jadi Dani Haryanti Ningrum Sapitri, orang yang selalu menyinari di dalam ruangan tiap hari. Gitu. Kalau ini di luar ruangan gimana? Ya tetap bersinar cerah, Pak. Tambah cerah lagi. Tapi suasana udah mulai kelihatan mengkhawatirkan, udah mulai mendung-mendung ya. Iya, Pak, karena ini kan musimnya penghujan, Pak. Iya, ini spesial nih Mbak Dani. Jadi biasanya kalau kita tapping untuk bikin podcast, Iya. itu di dalam ruangan studio. Kali ini baru pertama kali kita di luar studio. Di Boyolali, di daerah Ngandong. Ini tepatnya di wilayahnya seperti apa sih Mbak Dani, wilayah Ngandong ini? Ini desanya Desa Gondang Rawe. Kalau Andong itu kan kecamatannya, gitu Pak. Ini masuk Dukuh Piji. Piji? Iya. Dukuh Piji, Desa Gondang Rawe, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Ini kalau dari ibu kota Boyolali berapa lama perjalanan? 1 jam kalau dari Andong. 1 jam ya? Kalau dari Sragen sekitar 1,5 jam, Pak. Karena saya kan asalnya dari Sragen, Pak. Jadi orang Sragen, Kabupaten Sragen, tapi pendamping di Kabupaten Boyolali. Iya. Gimana ceritanya itu? Ya alhamdulillah Pak, asik. Waktu itu pertama kali saya daftar lewat online, Bapak. Itu yang ada kan Kabupaten Boyolali sama Kabupaten Semarang. Terus saya ngeklik Boyolali, terus saya klik Kecamatan Andong, bisanya itu Pak, Kecamatan Nogosari dan lainnya itu nggak bisa saya klik. Berarti ya udah, berarti rezeki saya di Andong. Tuh. Tahun berapa waktu itu? 2015. Jadi 2015 mendaftar pertama kali di Andong, langsung ditempatkan di Ngandong juga? Iya. Andong apa Ngandong? Andong. Oh, kirain Ngandong. Kalau Ngandong orang itu kan Jawa Bapak biasanya Ngandong gitu. Bilangnya aslinya Andong, Pak, itu tulisannya. Gitu. Ya. Jadi setiap hari mondar-mandir berangkat dari Sragen ke Andong? Iya. Berapa lama perjalanan itu? Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setiap hari tuh? Iya, Pak. Naik apa? Naik motor lah, Pak. Masa naik pesawat? Nggak bengkek tuh pinggang. Alhamdulillah strong, Pak. Gitu, Pak. Minumnya apa? Minumnya air putih sama susu jahe, Pak. Kalau malam hari saya dropping itu, Pak. Setiap hari itu? 1 minggu biasanya 3-4 kali. Berarti sebelumnya jadi pendamping sudah tahu tuh Andong itu seperti apa? Nggak tahu. Gimana itu ceritanya? Pertama kali nih begitu diumumkan, Dani bla 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 diterima sebagai pendamping PKH. Terus saya survei Pak tempatnya. Oh, ternyata kok tempatnya asik gitu. Pasar Kacangan waktu itu kan di pinggir sana, Pak. Sekarang kan udah dihancurin itu, Pak. Ya. Itu kok rame sekali, jalannya itu rame gitu loh. Berarti roda perekonomiannya mesti rame gitu, masyarakatnya rame gitu udah. Survei itu aja di Kacangan itu. Pertama kali menginjakkan Andong, kesan pertamanya seperti apa? Kesan pertamanya, kok desa kayak nggon aku ya gitu. Kurang ajar. Ternyata dari desa ke desa ya, bukan dari desa ke kota ya. Iya. Nah, terus pengenalan pertama kali menjadi pendamping PKH gimana? Kita tunjuk muka dulu, Pak, unjuk muka dulu ke kecamatan. Ada 3, Pak, waktu itu, Pak, tahun 2015 itu kohor pertama kali pendamping PKH di Kabupaten Boyolali itu adanya 2015. Jadi untuk Kecamatan Andong ada 3 orang, Pak. Saya,
dari Sragen 2, yang asli dari Andong itu cuma 1 orang. Oh, yang dari Sragen 2? 2. Sampai Perempuan sekarang? semua, iya. Sampai sekarang? Iya. Berarti Andong ini dijajah sama Sragen? Iya, dijajah sama orang-orang Sragen. Yang warga Andong gimana ini? Masa pendampingnya dua-duanya dari Luar Sragen? kabupaten. Iya, di luar kabupaten. Iya. Terus berapa KPM yang didampingi, Mbak? Dulu apa sekarang? Ya dulu sampai sekarang cerita. Dulu itu sampai 600-an Pak, 700-an satu pendamping Pak. Kenal semua Awalan. Mbak? Ya agak-agak lupa gitu Mbak. Terus setelah 600? Setelah 600 kan pendampingnya bertambah otomatis Pak. Bertambah otomatis dampingan kita kan juga berkurang gitu. Sampai saat ini saya mendampingi sekitar 256 KPM. Karena pendampingnya udah banyak, udah 10 orang. Dari 3 orang menjadi 10 orang. Gimana? Enak mendampingi banyak atau enak sedikit? Enak sedikit Pak. Enak. Lebih terkontrol KPM-nya. Itu lebih terkontrol, perhatian kita lebih fokus gitu loh Pak. Kalau banyak itu santai kula mecar-macer Pak. Kurang nyaman lah Pak. Paling nyaman itu sedikit tapi bermutu, berkualitas gitu loh Pak. Nah, sekarang nih kalau mendampingi PKH berarti kan dari 600 ke 250. Otomatis kan lebih bagus dong. Apa sih program-program yang Mbak Dani bawa jauh-jauh dari Sragen ke Boyolali? Program saya selama saya menjadi pendamping ini Pak, saya ingin menghantarkan KPM PKH itu menjadi keluarga harapan yang lebih mandiri dan sejahtera. Nah untuk itu saya merintis kube gitu Bu Pak. Jadi KPM PKH itu saya mohon ya kita sharing bersama Pak di saat P2K2 kita sharing bagaimana ya cara mengembangkan uang bansos PKH ini. Jadi sebagai tanda terima kasih kita kepada pemerintah itu bagaimana ya? Gitu. Kita kan anak negara. Kalau di PKH kan ada komplementaritas bantuan itu ya Pak ya. KPM PKH dapat BPNT, KPM PKH dapat yang pendidikan itu Pak, yang di sekolah itu kan juga dapat bantuan anaknya ya. Ini Bu, Bapak, mari kita kembangkan gimana baiknya gitu. Terus kita lihat lokasinya Pak. Terus kita lihat KPM-nya, kita sharing gimana Bu kalau kita bentuk kube? Ya Bu, setuju. Akhirnya kita tanya jawab, kita melihat peluang Pak di sekitar kita Pak. Sengenei usaha apa ya? Yang belum ada itu usaha apa Pak? Akhirnya ada usaha telur asin PKH itu. Itu yang ada di Dukuh Gondang Rawe. Terus ada lagi di Dukuh Piji Pak. Saya lihat KPM saya kok banyak yang jualan hek ya. Ya udah saya kumpulkan Pak, yang sudah pedagang hek sama yang belum punya usaha, kita sharing bersama. Akhirnya kita bentuk komunitas pedagang hek. Nah, jadi sekarang ini kita sedang berada di hek salah satu binaan Pak Dani ya? Iya, betul sekali. Nah, yang pemilik hek ini juga adalah KPM PKH. Iya. Barang-barang yang dijual ini juga adalah produk PKH. KPM PKH. Jadi yang membuat makanannya PKH, yang menjualkan PKH, jadi uangnya muter-muter di situ semua ya. Jadi nggak keluar ya? Nggak usah keluar Pak. Biar cepat mandiri nanti Pak. Ini ibu pemiliknya siapa ini? Bu Istiana. Bu namanya. Istiana. Bu Istiana, udah berapa lama nih? Hampir 4 tahun. 4 tahun? Ya. 4 tahun jualan hek? Ya, hampir 4 tahun Pak. Dari awal memang ngambil barang-barangnya dari ini, dari apa? KPM PKH? Dari awal itu, dulu yang pernah yang bikin saudara, tapi juga KPM PKH. Lama-lama teman-teman yang sama-sama KPM PKH punya greget pengen nitip-nitip gitu. Bu, spesialnya apa di ini Bu? Menu spesialnya yang punya Ibu apa? Sini es teh terus sama nasi bungkus. Nasi kucing ya? Nasi. Nah, jadi nasi kucing itu nasinya sedikit, ada ikan asin ya? Iya, Nah, ya. ada bandengnya sedikit.
Jadi kalau makan 5 juga nggak kenyang itu. Makanya disebut nasi kucing karena yang makannya nyimit-nyimit. Sama dulu kayak waktu saya sekolah tuh. Jadi kalau udah uang pas-pasan, setiap hari makannya nasi kucing. Nah Bu, sekarang saya minta itu dulu Bu, minum Bu. Pesan minum. Favoritnya Kinastel. Legi panas kental. Kinastel. Jadi ada teh, kental, Iya. kemudian manis, panas. Kinastel. Apa naskitel? Terbalik, Pak. Apa? Yang benar apa yang benar? Kinastel yang betul. Hah? Apa? Kinastel yang betul. Kinastel? Iya. Oh, kirain naskitel. Sesuai Pak, cocok dengan hawanya Pak, mendung-mendung syahdu gitu Iya, Pak. iya, iya. Ini kru kalau mau pesan minum silakan aja. Mumpung ada yang bayar, mumpung ada yang bayar. Pos kita ini ada pendamping. Nah, Iya. Mbak, balik lagi nih kita Yes. ke Adi tuh. Tadi kan Mbak Dani bilang nih, bentuk kube. Emang berapa kube yang udah dibentuk? Kubenya kira-kira ada 7, saya sebutkan ya Pak ya. Ya, 1, kube telur PKH Oke, itu, makasih, telur Bu. asin PKH. Kemudian ada yang kebun satu lansia. kube telur asin. Telur asin PKH. Yang dua Yang 2 itu tadi apa? Kebun lansia PKH. kebun lansia PKH. Nah, terus ada lagi e-warung, kube e-warung. Kube Bantuan dari e-warung. Kemensos Pusat. Itu ngapain itu? Jualan itu sembako. Oke. Terus ya. yang keempat Heeh. punya pom mini PKH. Ada pom ini juga. Ada dong. Wih, jadi sudah kayak ini aja SPBU ya. Iya Pak. Sebentar lagi Kecil. udah jadi SPBU Iya, ya. Amin. Terus yang kelima ada simpan pinjam Pak. Simpan pinjam. Kan ada komunitas ya. Ini biasanya kalau pedagang kan do nyileh ning ngene Bang Titil ya Pak ya, kalau wong Jawa ya Pak ya. Emang ada juga Bang detail-detail. Ya ada Pak. Lah untuk menghindari itu Pak, ada simpan pinjam, terus yang minjam juga ini komunitas ini Pak. Itu Pak. Daya simpan pinjam di komunitas ada. Ya. Terus ada lagi jualan gas. Jualan Tabung gas itu loh Ya, Pak. ya. Itu ada. Terus lagi saya buat program pisangisasi Pak. Pisangisasi. Pisangisasi yang Ngapain ada itu? Dukuh Kitulan sana Pak. Jadi setiap KPM, entah itu KPM lansia atau non lansia ya, itu wajib menanam pisang. Terus hasilnya nanti ditampung di simpan pinjam. Dukuhnya Dukuh Kitulan sana Pak. Itu jadi tabungan mereka itu banyak Pak. Supaya berkembang, yaitu kita mengadakan simpan pinjam. Nah, 7 ya? 7, udah 7 ya? Dari 7 ini nih, yang paling sulit dibentuk, yang Iya. paling sulit dirintis, yang mana? Yang paling sulit dirintis itu apa ya Pak ya? Semuanya ya agak nggak ada kesulitan sih Pak, mudah sih. Masanya sebelum kita menentukan kube-kube itu kita sharing dulu Pak. Oh, Jadi mereka konsekuen gitu loh. Apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan, mereka itu konsekuen gitu. Jadi bukan Mbak Dani punya ide kemudian diterapkan ke KPM itu, tetapi bagaimana mereka digali kemauannya ya, keinginannya. Iya. Kemudian yang sama-sama punya keinginan yang sama dikumpulkan jadi satu. Jadi dibentuk. Iya. Terus modalnya dari mana? Modalnya kan saya suruh menyisihkan sedikit dari uang bansos PKH Pak kalau cair. Nggak ada yang protes tuh. Alhamdulillah nggak ada. Ngapain protes? Uangnya aja bisa berkembang kok protes. Ya seharusnya bersyukur dong dengan pendamping bisa mengedukasi mereka. Tuh, kalau di Pak. tempat lain tuh ada yang begitu. Ih, pendamping saya ngumpulin uang dari KPM. Kan nggak dapat pendamping digituin. Pak yang Oh, nggak ngumpulin, kan pendamping? ada pengurusnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketuanya. Jadi bukan pendampingnya yang pegang duit? Ya enggak lah, nggak boleh Pak. Undang-undang nggak boleh itu di Kemensos. Nggak boleh ya? Nggak, nanti ditipek namanya. Takut ditipek? Ya takut lah, saya sudah nyaman di Kemensos jadi pendamping sosial PKH Pak. Oh, Gitu. iya, iya. Kerja dengan hati Pak, jadi nyaman, enak semua. Iya, tepuk tangan dulu. Terus, selama pembentukan 7 kube itu, yang paling berhasil menurut apa? Alhamdulillah kemarin kita ikut lomba kube tingkat provinsi. Kita dapat nomor 9.
Kube yang mana tuh? Kube yang Ewarung itu. Ewarung sana. Ewarung itu loh Pak yang jualan kelontong itu loh. Oh. Itu sama pemininya itu. Jadi yang sudah mendapat ranking 9 tingkat provinsi satu ya? Iya. Berarti waktu itu diseleksi dulu di Boyolali? Tingkat Dari kabupaten? Iya, diseleksi. Kita buat video, terus dikirim ke Dinsos. Dinsosnya yang itu ngirim ke provinsi. Oh, jadi ngirim video saja? Tapi sebelumnya itu dari dinas provinsi juga rawuh ke Ewarung kita. Itu disurvei, kita tanya jawab dengan beliau-beliau, melihat kesibukan Kube PKH itu bagaimana toh, kerjanya pendamping dalam mendampingi kubenya itu bagaimana toh, di sela-sela sibuk ngurusi kegiatan P2K2-nya gitu. Menurut Mbak Dani nih, Ya. seberapa sulit sih merubah pola pikir KPM ini Ya, dengan kegiatan P2K2? sulit juga sih Pak, dari sedikit demi sedikit Pak. Jadi mengubah pola pikir masyarakat itu nggak bisa langsung instan. Mak Betunduk itu nggak bisa Pak. Mak Betunduk. Mak Betunduk itu nggak bisa Pak. Dari pendekatannya Entar dari dulu, sedikit. Mak Betunduk itu bahasa apa itu? Itu bahasa Sragen Pak, Mak Betunduk gitu. Apa artinya itu? Tiba-tiba. Oh, lah kan Mak Betunduk, Mak Betunduk. Mak Betunduk gitu. Jadi dari sedikit demi sedikit Pak, memang harus sebagai pendamping sosial itu harus greteh, ya. Harus greteh, harus sering belusukan ke daerah biar tahu betul-betul keadaannya KPM ini piye, biar tahu Pak. Jadi kalau pendamping PKH kok duduk di kantor aja itu nggak cocok Pak. Makanya kalau pendamping PKH masih bening-bening nggak cocok itu. Nggak cocok, yang glowing itu nggak cocok. Perlu dipertanyakan ya. Iya, dia mau belusukan apa enggak. Berarti kalau kayak saya udah cocok dong. Cocok sekali Bapak. Terus pernah nggak Mbak Dani ngajak nih, ayo Bapak Ibu, Ibu-Ibu ya? Ibu-Ibu, kita bikin acara begini atau bikin ide seperti ini. Pernah nggak ada yang nentang sampai nolak gitu? Ya ada toh Pak. Pasti Ada. sesuatu kegiatan itu ada yang pro, ada yang kontra toh Pak. Gimana tuh ngatasi yang kontra? Ngatasinya Kalau yang pro kan udah dia memang itu kita kontranya, harapkan. Bu saya sibuk ngurusi anak, gini. Ngapunten Ibu longgarin benjang nopo. Jadi dengan pendekatan aja dilus mawon Pak. Jadi wong Jawa kan matine dengan itu Pak, dipangku Pak. Kita sebagai pendamping PKH dengan bahasa yang halus, mereka pun sungkan mbak karo pendamping iki. Aku kok nek gak melu Mbak Dani berkewah aku gitu. Oh, Jadi dengan kata-kata yang halus lah Pak. Gitu. Jadi dicipuk rasane ya. Iya, betul. Itu Pak. Ternyata dalam juga ya filosofinya. Ya memang harus Pak, kan kerjanya dengan hati. Lagian saya kan seorang perempuan Pak. Seorang perempuan, memang backgroundnya itu dulu saya dari keluarga yang orang nggak punya. Jadi saya kerja di PKH ini dengan hati Pak. Jadi, Dikala saya dengan lansia, yo hati saya, jiwa saya seakan-akan jadi lansia. Di saat saya dengan ibu-ibu, ya hati saya seperti ibu-ibu. Dikala saya ke nuwun sewu kesejahteraan sosial disabilitas, ya saya harus tahu hati mereka Pak. Saya menjiwai seperti disabilitas tersebut gitu loh Pak. Jadi kan enak Pak. Gitu. Nah, dari 250 KPM nih, kan ada kategorinya ya? Kesehatan, pendidikan, sama kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial kan terdiri dari lansia dan disabilitas. Nah, kalau yang lansia dan disabilitas nih, yang didampingi Pak Dani, apal nggak ada berapa? Yang dampingan saya, sedampingan saya Undang Rawe dan Kacangan, itu sekitar ada banyak Pak, 50-an ada Pak lansia. 50 itu yang lansia? Terus yang disabilitas itu kalau nggak salah ada 5. Jadi untuk kategori kesejahteraan sosial 55? Ya. Lansia 50, disabilitas 5. Terus yang pendidikan? Yang pendidikan ya tinggal ngurangi toh Pak. 265 kurangi 55 itu toh Pak. Ya. Nah, nih, kalau yang lansia nih Mbak. Iya. Kalau lansia itu kan usianya udah 70 tahun ke atas ya?
betul. Gimana caranya memberikan pemahaman kepada mereka mau merubah mindset mereka untuk menikmati masa tuanya itu? Iya. Itu saya cara menyampaikan waktu P2K2 Pak. Kan sebetulnya lansia itu tidak wajib ya Pak ya mengikuti P2K2. Tapi kalau dampingan saya itu malah seneng, malah suka. Itu loh, nggak saya paksa, tapi beliau-beliau itu suka. Bu, itu hiburan kok Bu kalau ikut P2K2. Lah itu kesempatan saya Pak. Kesempatan saya untuk menghantarkan beliau-beliau ini menuju hari esoknya yang lebih menyenangkan. Mbak Dani nggak pesen minum? Enggak Pak, saya air putih aja Bu. Ada Nah, enggak? suruh bayarin pesernya air putih. Aduh, jadi nggak enak kita kan? Air putih aja. Yang hangat ya Mbak ya. Aduh, kita minum dulu lah, minum dulu. Hangat aja panas Mbak, aku kan so ngimi nek panas. Teh apa Ibu? Gopek, Pak. Teh gopek? Iya. Enak tenang. Gopek, sintren sama gardu. Gopek, sintren, gadu, gardu, dicampur. Bismillah. Wah, ketahuan deh rumusnya udah. Rahasianya Mbak itu Mbak, jenengan rahasia menu jenengan. Gopek, sintren, dadu, dicampur jadi satu. Tambahi gula, kinastel. Jangan dibalik-balik ya Pak ya. Kalau makanan yang paling enak apa, Bu? Kalau saya enak itu kalau ketika lapar, Pak. Wah, lah ini memang udah lapar banget, semua enak jadi deh ya. Nah, Mbak, udah minum kan? Sampun. Tadi ngomongnya udah keras lagi. Iya. Tadi nih yang lansia, dia seneng nih. Dia seneng. Seneng gimana itu tadi? Senang. Mm-mm. Ya ada kegiatan toh Pak. Mm-mm. Mereka itu merasa diuangke. Mm. Kan selama ini mungkin kumpulan khusus ibu-ibu kubah telur PKH. Ya. Nah, itu kan yang komunitas kan ibu-ibu muda itu ya Pak ya. Tapi kalau lansia kan Mbah monggo kumpul gitu, mereka itu merasa diuangke, merasa apa itu Pak, dihargai gitu loh Pak dengan mengadakan kegiatan itu. Berkumpul dengan lansia itu. Ada nggak lansia yang dia itu sudah jompo? Ada. Terus dia ikut pertemuan juga? Enggak, diwakilkan. Sebetulnya tidak saya wajibkan, betul apa-apa, betul diwakilkan. Tapi mereka itu ngotot Pak, pengen ikut P2K2 gitu. Katanya dapat ilmu, iso guyon kayak gitu. Terus pas ini nih, kegiatan yang paling menonjol di lansia? Di kebun PKH, kebun lansia Kebun PKH. lansia, ya. Itu paling menonjol Pak. Nah, apa saja itu yang dilakukan? Biasanya kita di situ menanam, terus memupuk tanaman, terus sama memanen Pak. Oh, jadi intinya pokoknya kebun lansia itu memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Iya. Udah berapa lama itu kebun lansia? Dari tahun 2019 akhir Pak sampai sekarang. Itu. Jadi hampir 1 tahunan ya. Selama 1 tahun itu kelihatan hasilnya seperti apa? Alhamdulillah kelihatan Pak. Bisa hasilnya itu kan untuk uang kas Pak. Hasil dari jual kangkung, pokoknya tanaman itu loh Pak. Jual kangkung, dulu kan kangkung Pak, ramai sekali Pak. Dulu. Kangkung itu kan di sini banyak orang membutuhkan kangkung Pak. Emang itu lahannya berapa hektar itu? Ada cuma 11 kali 13. 11 kali 13 hektar gitu? Oh bukan, meter aja. KPM PKH kalau punya hektar-hektar nanti digraduasi Pak. Nah iya, makanya kalau sudah punya 11 kali 3 hektar kan sudah. Udah nggak selesai, KPM kan? lagi, udah mandiri sejahtera itu Pak. Itu kebunnya tanahnya milik siapa itu? Milik KPM, jadi mereka sukarela Pak. Itunya josnya di KPM PKH seperti itu Pak. Jadi tanpa dibayar, uangnya itu rela, tanahnya itu rela untuk kegiatan. Punyanya yang KPM menghasilkan. PKH. KPM PKH-nya itu lansia juga? Bukan, produktif itu. Komponennya anak SMA, ibunya itu yang punya tanah itu. Gimana itu kok bisa dia merelakan tanahnya untuk kegiatan lansia, sementara dia nggak punya lansia? Ya nggak apa-apa Mbak, biar rame Mbak, biar
Untuk hiburan Mbak, biar para lansia itu senang kumpul di sini gitu. Nah, selama setahun nih, Iya. selama setahun ada kebun lansia. Otomatis kan kita lihat itu bukan dampaknya tidak hanya dari sisi hasil saja, hasil berkebunnya. Lansia itu tadi kan lebih senang. Oh biarin aja mereka bisa senang, mereka bisa bergaul, mereka bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa mengeluarkan mungkin unek-unek atau gimana gitu ya. Dampaknya yang sudah terlihat seperti apa? Dampaknya beliau-beliau itu Pak, beliau-beliau itu tambah ceria, terus tambah sregep ke kebun PKH-nya Pak. Kadang malah menghubungi saya Pak, Bu Dani, jenengan temu dia saya di kantor Mbak atau Mbak gitu. Niki datang kebun PKH jenengan tindak mriki, ya udah gitu. Terus dari hasil kebun itu kan juga mereka mengkonsumsi toh Pak, beli dikonsumsi kan juga untuk apa itu dahar mereka. Makan beliau-beliau itu Pak. Jadi ketika nggak usah beli panen, keluar. sebagian dikonsumsi, sebagian dijual. Iya. Jadi mengurangi pengeluaran ya. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini Betul ya. sekali. Jadi dari PKH untuk PKH oleh PKH Pak. Tuh. Kan iurannya dari PKH. Yang ngerjain KPM PKH. Nanti yang konsumsi juga PKH. Jadi modalnya dari PKH itu. Iya, dari KPM PKH. Pertama kali modalnya berapa? Dari kebun itu satu lansia cuma 10.000 Pak. Kali berapa orang? Kali 20 orang. 200.000 modalnya. Bisa toh Pak? Cuma 200.000 aja. Iya. Nggak Tanah percaya. pinjam. Apa? Tanah pinjam. Terus apa itu bibitnya kadang itu pada ndedek di rumah Pak. Jadi kita nggak beli. Mereka pada ndeder di rumah dibawa di kebun lansia. Ndeder apa? Ndeder. Kasih tahu, ndeder itu Ndeder apa? apa ndeder? Ndeder ya Mbak. Menyemai. Wah, itu dong. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Saya kan mengangkat itu Kearifan lokal. kearifan lokalnya Pak. Ndeder. Iya, ndeder Pak, Kayak betunduk nyener kayak gitu. gitu kan. Kearifan lokal Pak. Nah, jadi ndeder itu menyemai. Jadi ada benih sebelum ditanam disemai dulu, Iya. setelah tumbuh dipindahin gitu ya. Iya, kita pindahin di kebun lansia PKH. Kan pun sangiritan Pak. Tapi hasilnya kan ada. Itu. Jadi kecil modalnya, gede khasiatnya. Iya, bagus. Gede hasilnya Oh, gede Pak. hasilnya. Bapaknya lucu banget. Nah, terus setelah itu dampak psikologis kepada ini si para lansia itu? Dampak psikologisnya mereka jadi gimana ya Pak ya? Mereka itu jadi senang, pokoknya senang Pak. Hati mereka itu jadi senang dan gembira gitu loh Pak. Karena ya itu tadi Pak, merasa diuangke, merasa diajak kegiatan, tidak kita tinggalkan, tidak dicap sebagai oh lansia rai sopo enggak. Tapi mereka itu saya kasih apresiasi, memang panjenengan sami itu lansia yang berdaya, yang berguna gitu loh Pak. Jadi mereka senang, semangat Pak. Itu lansia yang datang itu kalau mau makan aja Mbak. Mbak Is jangan tutup Mbak Is. Jadi lansia yang datang itu ada kakek, ada nenek. Iya, ada kakek, ada nenek. Ada nggak yang mereka curi-curi perhatian? Ya begitulah Pak, dunia lansia Pak. Lucu ya? Lucu. Kadang pada gibah gitu Pak. Gibahi koncone gitu Pak. Itulah. Kalau kumpul-kumpul itu Pak. Istilahnya saya tambahnya gibah online ya saya gitu. Ada sekian Pak. Asik Pak pokoknya dunia lansia itu Pak. Nih Mbak Dani nih. Kalau dilihat-lihat kayaknya punya jiwa wirausaha ya. Yes. Kamu punya usaha apa? Alhamdulillah saya selain jualan online punya pangkalan gas Pak. Atas nama saya sendiri. Jadi yang samben ini pendampingnya atau usahanya nih? Yang balance aja Pak, seimbang Pak. Balance. Ya. Jadi ini jadi pendamping itu untuk mengaktualisasi diri ya? Sekarang Pak, kita sebagai pendamping sosial hanya ngomong saja Pak, tanpa praktek.
praktek Pak. Ya dipret sama KPM. Sekarang itu KPM pinter-pinter loh Pak. Seperti telur asin PKH. Saya pun ikut memasarkan Pak. Jadi tidak hanya Mbak jenengan yang masarke, jenengan yang buat, jenengan yang ngurusi administrasi keuangannya. Enggak, saya pun sebagai pendamping sosial PKH ya saya harus kerja bersama mereka gitu. Toh saya juga dapat untung Pak jualan online telur asin PKH. Jadi sebelum ngomong, sebelum bertindak itu sudah tahu ya. Iya, harus. Jadi kalau kita menguasai sesuatu apa yang kita sampaikan kepada orang lain, pasti juga akan lebih berhasil ya. Iya. Itu Pak. Tadi usahanya apa aja? Saya Hah? jualan online. Apa aja itu yang dijual? Jualan batik Pak, terutama Pak. Saya spesialisasinya di batik. Batik apa? Batik tulis ada, batik printing ada. Nah, promosi dong, promosi. Iya. Halo sahabat sosial, saya adalah pendamping sosial PKH dari Kecamatan Andong. Kalau membutuhkan batik, berbagai macam batik bisa menghubungi saya. Dijamin harganya sangat bersahabat. Terima kasih. Wah, emang jiwa salesnya luar biasa. Tokonya dari mana tokonya? Toko online itu di mana-mana Pak. Toko saya mah banyak, namanya pedagang online. Aplikasinya apa? Websitenya apa? Saya baru lewat WA aja. Lewat WA aja saya udah kalau kerjaan banyak Pak, saya udah Gini kerepotan Pak. dong, kalau mau butuh batik, hubungi nomor WA di bawah ini Iya, gitu. Betul Pak. Spesialisasinya saya di jualan batik. Karena saya tinggalnya di Kampung Batik. Di Sragen? Iya, Masaran. Oh. Kan di Kampung Batik. Ya udah saya Saya sambut pernah jalan. tuh ke situ tuh. Mana Masarannya? Yang batik Kliwonan. Ciprat. Waktu itu pas ada kegiatan ini PKH yang se-Jawa Tengah yang ada di kantor apa itu? UPT Dinas Kecamatan Masaran. Kayaknya di situ deh. Oh, kok Yang ngumpulin pendamping seluruh Jawa iya, Tengah itu. seluruh Jawa Tengah. Waktu Iya. hadir juga? Ah iya dong. Kenapa nggak ketemu Saya waktu itu? panitia itu Pak, tapi panitia sesi konsumsi untuk PPKH Kabupaten Boyolali. Oh, waktu itu saya nggak dapat kebagian makannya Itu itu. salahnya panitia Pak. Sabotase nih. Aduh. Nah, terus yang kedua, apa tadi pangkalan Pak, Pangkalan Gas. di Masaran juga? Karena KTP saya di Sambung Macan, Pangkalan Gas saya di Sambung Macan. Emang kalau pangkalan gas itu harus pakai Sesuai KTP-nya Pak, kita izin ke perusahaan, kita kerjasama dengan perusahaan. Terus yang ngurusi sehari-hari? Yang ngurusin adik. Jadi udah jadi juragan ya. Terima kasih, matur suwun. Usaha sendiri ada 2. Ada online batik terus apa lagi? Batik ada, kaos ada. Batik, kaos, Terus produk-produk KPM kan saya online kan Pak. produk-produk KPM. Ah, Kemudian ada pangkalan gas. iya. Kemudian di wilayah dampingannya ada 7 kube. Gimana mengendalikan 9 perusahaan nih? Ya bisa ya Pak, sambil jalan bisa. Ya seperti air mengalir aja Pak kalau saya Pak. Dijalanin, disyukuri, dengan sendirinya Pak enak nanti plek. Seperti pangkalan gas itu kan saya tiap bulannya tinggal masuk ke rekening Pak hasilnya. Wih. Udah enak. Ternyata Sultan dari Masaran ini Makasih. nggak nyangka, jadi minder kita ini jadinya. Kayaknya aja kita ini. Ternyata ketemunya Sultan nih. Amin, Sultan. Ya, semangat sahabat sosial. Oke nih. Kalau selama mendampingi KPM nih, ada nggak nemu kesulitan-kesulitan? Ada Selain tadi yang mengelola kube-kube, Pak. Ada. apa tuh? Kesulitan saya ada KPM yang ngeyel. Itu yang punya komponen kesehatan itu loh Pak. Suruh ke posyandu itu loh kadang agak angel banget Pak. Kenapa tuh biasanya yang ditemuin? Pola pikir mereka masih itu Pak. Corone wong biyen ngoten lho Pak. Biasanya nggak pernah ikut P2K2 itu. Memang. Akhirnya ya saya dekatin, saya sowan ke rumahnya gitu Pak. Sampai itu ada komplain dari bidan desanya Pak. Mbak Dani anggota PKH jenengan bunika lho, mboten nate tindak posyandu. Aduh, plek aduh, tamparan bagi saya ini gitu. Jadi kalau KPM-nya nggak datang ke posyandu, yang ditelepon pendampingnya Iya, ya? kita kan kerjasamanya dengan bidan desa Pak. Terus gimana? Ya akhirnya saya ke rumahnya beliau yang jarang ikut posyandu itu, saya nasihati gitu. Bu, sebagai KPM PKH itu Bu, kalau punya komponen kesehatan
datang ke posyandu itu wajib. Nanti kalau panjenengan nggak rawuh, bisa-bisa bantuan jenengan mboten cair karena tidak komit. Gitu, Pak. Terus sekarang KPM itu gimana? Alhamdulillah Pak, ini sudah pada rajin. Ada yang masih bandel, ada nggak? Alhamdulillah ini belum ada komplain lagi Pak, ini selama corona dari bidan desanya Pak. Nah, dari yang sulit, ada yang bandel, ada yang susah, sampai semua berjalan mulus nih. Kira-kira nih komitmen apa sih yang ada di diri Mbak Dani ini? Komitmen saya sebagai pendamping ya Pak ya. Akan saya jalanin sebagai pendamping sosial yang kerjanya dengan hati ya Pak ya. Kerjanya dengan hati, saya pengennya itu selama ini kan KPM PKH itu kan dicap orang nggak punya ya Pak ya. Karena saya memang dulu backgroundnya orang tua itu, saya kan nanyanya seorang janda ya Pak ya. Orang nggak punya, selalu dicela gitu loh. Saya ingin menghantarkan KPM PKH di dampingan saya ini hidupnya lebih sejahtera lagi. Anak-anaknya pendidikannya bisa tinggi, bisa jadi orang gitu loh Pak. Itu Pak, komitmen saya. Saya ingin menghantarkan KPM saya pokoknya Pak. Hidupnya lebih layak dan layak lagi, mandiri dan sejahtera. Jadi perjalanan hidup yang menempa Mbak Dani inilah yang membuat matang seperti sekarang ya? Insya Allah Pak. Ada cita-cita yang belum tersampaikan? Ada cita-cita yang Cita-cita saya yang belum saya tersampaikan adalah pemberdayaan anak KPM Pak. Sebetulnya saya ingin mengumpulkan anak KPM. Saya ingin bentuk taman bacaan Pak. Saya ingin sama anak-anak KPM bentuk taman bacaan. Kita buktikan kepada mereka-mereka, ini loh anak KPM bisa berkarya gitu loh. Terus kita setting ada warungnya. Jadi biar anak-anak itu betah tinggal di situ Pak, di taman bacaan itu Pak. Gitu. Apa ide yang melatar belakang itu? Karena saya orang nggak punya ya Pak ya. Dulu kan pendidikannya nekat Pak saya Pak. Pokoknya saya harus jadi seorang sarjana yang bisa mengangkat derajat orang tua saya Pak. Gitu. Jadi sekarang cita-cita secara pribadi sudah terpenuhi, nah, tinggal bagaimana menularkan kepada KPM yang didampingi itu ya. Emang kira-kira gimana merealisasikan tadi cita-cita itu? Kru ada ini nggak? Ada tisu. Nangis. Mengganggu ya Pak saya. Enggak. Kalau kita Nggak ini usah, kan nggak usah. diskusi Iya. bagaimana menjalani hidup ini kan. Bagaimana kita bisa membuat orang lain berhasil, itu kan suatu kebahagiaan. Dengan begini kan saya sendiri juga bisa belajar dari Mbak Dani. Iya. Ternyata memang hidup ini harus dijalani dengan teguh. Iya. Hidup ini harus dijalani dengan tegar. Ayo Mbak Dani. Makasih ya. Kan kalau ketemu orang setegar Mbak Dani, sehebat begini kan kita bisa termotivasi juga. Teman-teman yang di lapangan juga pendamping di seluruh Indonesia bisa termotivasi. Ternyata kita harus settle, kita harus kuat, harus struggle kan gitu. Saya ini loh Pak, ada sebuah pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain, itu aja Pak. Jadi saya kerja di PKH ini jadi pendamping sosial ini memang dengan hati Pak saya kerjanya. Pokoknya hati dan hati itu Pak. Ya, selain itu karena memang sudah tertempa hidup. Betul sekali. Mateng. Jadi bukan karena karbitan, karena memang punya pengalaman pribadi yang membuat Mbak Dani bisa mampu menghadapi kenyataan sampai bisa berhasil. Akhirnya pengennya semua orang yang kondisinya kurang beruntung, pengennya ayo berhasil, maju, gitu kan? Bisa tanya ke Mbak Is gimana saya kalau P2K2. Lalu kira-kira nih,
Tadi ada satu cita-cita yang ingin mendirikan taman bacaan ya. Kira-kira kesulitannya apa? Kesulitannya cari lokasi, Pak. Oh. Kan kita butuh lokasi, kita butuh donatur buku, toh Pak. Itu lokasinya harus yang strategis gitu, bukunya harus banyak, toh Pak. Semakin banyak bukunya kan enak nanti anak-anak bacanya, pilihannya banyak gitu. Ya mungkin semua itu dimulai dari yang kecil ya. Kayak tadi kan semua Mbak Dani berangkat dari merangkak dari nol, semua akhirnya bisa menjadi besar kan. Bisa punya kube, merintis kube 7, kemudian punya usaha 2, usaha secara pribadi. Itu kan semua pasti satu perjuangan. Iya Pak. Ya mudah-mudahan cita-citanya semua berhasil. Amin, terima kasih Pak Sehingga Alex. bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan, kemudian KPM yang didampingi semua bisa berhasil dan semua terentas dari kondisi kemiskinan. Amin, amin, terima kasih. Amin ya Allah ya, amin Pak, amin. Oke Mbak, sekarang nih, ada nggak yang ingin disampaikan kepada KPM PKH khususnya di Boyolali dan umumnya di seluruh Indonesia? Oke, Kamera ke sana ya. iya. Terima kasih. Bagi KPM PKH seluruh Indonesia, ayo kita semangat. Jangan hanya kita menggantungkan uang bansos PKH, tapi bagaimana kita mengelola dan menyulap uang PKH itu, uang bansos PKH itu menjadi tabungan untuk masa depan keluarga kita. Semangat! Baik, saya kira itu suatu bincang-bincang yang luar biasa dengan Mbak Dani. Apa yang kita bahas tadi, semoga keinginan, cita-cita yang belum tersampaikan bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, baik. Seperti biasa, ikut-ikutan Agni. Sorry Agni ya, saya gantiin dulu nih. Jadi, seperti biasa, narasumbernya akan mendapat hadiah yang luar biasa juga. Dari Kemensos ya Pak ya. Nah, ini baju seperti yang saya pakai. Mudah-mudahan muat. Ya, Terima kasih. boleh dibuka, dilihat dulu. Ya. Iya, besar Pak. Nah, Terima kasih semuanya. Terima jadi kasih yang ya. sebelah kiri ini Linjamsos Iya, Podcast. Ini adalah program kita. Yang sebelah kanan Linjamsos Beranda. Obrolan seputar PKH dan bencana. Karena di Linjamsos itu ada bencana, ada programnya penanganan bencana, ada program PKH. Iya, Kemudian yang belakang ada Linjamsos Oke. Ini adalah channel sosial medianya Linjamsos. Teman-teman tinggal klik atau ketik Linjamsos Oke. Temukan di situ YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, semua ada di situ. Sama Linjamsos Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.